Gaspring PU Kesehatan Provinsi Januari Gaspring 2025 kita. Demikian diputuskan rapat Musyawarah Hakim oleh 8 hakim konstitusi Elinung Paningsih, Daniel Smith Pepoe, M. Bujurangsa, Tepan Mansur dan Arsul Sani mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan panitia Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perilaku salinan kertas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan 8 Polisi kejang-kejang setelah mendengar dan mengetahui bahwa Mahkamah Agung mengetok palu untuk mengabulkan daripada permohonan dari ada beberapa orang yang memberikan permohonan kepada Mahkamah Agung agar peraturan polisi direvisi mengenai rangkap jabatan. Setelah beberapa bulan diteliti bahwa permohonan mereka dikabulkan dan diketok palu bahwa polisi yang masih aktif tidak diperbolehkan untuk menjabat ataupun memiliki jabatan publik. Contoh, para jenderal-jenderal ataupun perwira-perwira kan banyak di Indonesia ini yang gila-gila jabatan, ya. Udah polisi dia, mau ingin lagi dia status ataupun posisi jabatan semacam katakanlah di BUMN gitu ya, ataupun anak cabang BUMN gitu. Yang penting dia di perusahaan-perusahaan publik lah ya. Padahal dia masih polisi. Nah, terus polisinya itu berfungsi untuk apa lagi itu? Kira-kira begitu ya. Jadi selama ini kan mereka itu ada jabatannya beberapa. Kadang jabatan satu polisi aja bisa sampai 3 loh. Itu puluhan ribu polisi itu di negara ini seperti itu dari dulu-dulu. Tapi ya nggak tahu juga ya, walaupun dikasih putusan seperti ini apa. Memang ini nanti bertahan lama atau hanya 1-2 bulan saja. Selanjutnya nanti sudah nggak mau tahu lagi pemerintah gitu. Sudah nggak mau tahu lagi Mahkamah Agung. Masih banyak juga nanti yang memiliki jabatan-jabatan publik begitu. Jadi publik ini sudah dianggap apa lagi? Mereka sudah dapat posisi kepolisian begitu ya, sudah ada jabatan di kepolisian. Jadi publik ini mau pengangguran ya gitu. Jadi memang selama ini sudah salah total ya, bukan lagi salah sedikit, tapi salah total begitu. Kenapa harus mereka mengambil jabatan itu semua? Mengapa harus mereka mengambil posisi itu semua? Jadi publik yang sudah melanglang buana ini, dia mulai dari awal sampai puncak dia belajar, uang habis, tenaga habis, pikiran habis, tapi nggak dapat apa-apa jabatan di negara ini. Ini mentang-mentang dia karena dia perwira, otaknya pun tidak ada ke situ, ilmunya pun tidak ada di situ, tapi diletakkan di situ dia. Ya, kebanyakan seperti itu di negara ini selama ini. Banyak di negara ini seperti ini. Cuma pertanyaannya, kenapa cuma polisi? Kenapa hanya polisi saja yang dibuat seperti itu? Kenapa TNI tidak? TNI ini masih banyak nih. Beserak nih di negara ini TNI. Yang perwira-perwira itu menjabat dari jabatan publik itu. Kenapa hanya polisi saja? Ya. Jadi, kenapa cuma polisi saja yang terikan begitu? Kenapa TNI ini tidak? TNI ini pun perlu juga dipangkas itu. Jadi untuk publik ini yang masyarakat sipil ini apa kerjanya kalau mereka itu menjabat di situ? Kalau mereka punya ahli tidak apa-apa, mereka tidak ahli di situ. Dijamin 1000% tidak ahli mereka itu di situ, di posisinya. Masa dari TNI, bisa dari IT, bagaimana caranya itu? Ya, meminta TNI bisa contoh katakanlah di BUMN, di Pertamina begitu. Bagaimana di mana itu apanya itu? Letak kebenarannya itu. Jadi sebenarnya ini negara sudah dari dulu sebenarnya sudah membenahi begini. Justru di sinilah posisi mereka itu kesempatan melakukan koruptor-koruptor itu. Mereka itu menggayang daripada uang-uang daripada yang ada di perusahaan yang mereka pimpin. Karena apa? Mereka merasa power, merasa perwira, merasa jenderal begitu.
Jadi mereka itu suka-sukanya. Jadi mereka itu bisa percaya diri untuk melakukan apa saja, menggarong uang negara ini. Jadi ya ini selama ini yang terjadi di negara ini. Di mana-mana letakkan A, letakkan B, yang jenderal begitu. Itulah kesalahan negara dari dulu. Kesalahan total lah itu. Tapi pertanyaannya kenapa cuma polisi? Jadi TNI itu gimana itu? Supaya adil begitu, ada keadilan begitu. Letakkanlah kepada masyarakat. Letakkanlah kepada sipil posisi itu. Sipil ini pun sudah jutaan orang ini yang menunggu ataupun mengantri supaya bisa mendapatkan posisi pekerjaan yang mereka skill. Mereka mempunyai skill di bidang itu, tapi mereka tidak bisa meraih itu. Ini gara-gara dia perwira jenderal, ilmunya tidak ada. Ya makanya BUMN semua bangkrut. Mana ada yang untung BUMN? Di mana BUMN yang untung? Semua bangkrut itu. Karena apa? Komisarisnya, direkturnya tidak ada yang punya ilmu. Dikit-dikit sudah akhir tahun hitungan apa semua profit tidak ada, nol profitnya, nol tidak ada. Laporannya rugi. Jadi perusahaan apa seperti ini? Negara apa ini seperti ini mengelola perusahaan negara? Ya, memang benar BUMN itu enggak harus beruntung yang dikejar untungnya, tapi jangan setidaknya ya enggak harus untung banyak lah, untung 10% kah, atau 5% atau 20% begitu ya. Jangan sampai rugi begitu. Ini rata-rata rugi loh, berutang, banyak utangnya, rugi. Ada yang 50 miliar, ada yang 300 miliar, ada yang 2 triliun, ada yang 7 triliun. Ada sampai 50 triliun. Jadi apa yang mau dibanggakan, apa yang mau dihebatkan di negara ini kalau begini? Ya ini semoga ini Mahkamah Agung juga memberikan lagi peluang-peluang untuk orang-orang sipil di negara ini untuk menjabat daripada jabatan perusahaan-perusahaan di negara ini yang sesuai dengan skill-skill mereka begitu ya. Jangan mentang-mentang jenderal dia diletakkan di situ, main letak aja. Memang termasuk goblok memang pemerintah kita ini dari dulu. Gak ada minta, tapi ya udahlah kerjasama aja semua itu sebenarnya menggarong negara ini. Makanya diletak-letakkan sembarangan di situ, yang tidak punya otak pun diletakkan di situ. Jadi itu teman-teman. Ya kita lihatlah untuk selanjutnya bagaimana polisi ini bertahan seperti ini atau bagaimana ini, atau cuma hanya ketok palu sementara saja ataupun, tapi saya kurang yakin juga sih sebenarnya ini ini tidak percaya saya bahwa ini akan berlanjut untuk selamanya, karena kan Indonesia ini kan paling pintar melanggar aturan, dibuat aturan itu untuk dilanggar gitu. Jadi ya kita lihat aja teman-teman, itu aja.